Shalom semua, bersama dengan saya Diki Ensurai untuk My Spiritual Journey hari yang ke-28. Jadi, topik yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah teguh dalam iman dan pengharapan. Mari kita membaca di dalam Roma bagi 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi di dalam Roma 15 ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang Yahudi di Rom. Dia mau mereka yang kuat rohani dapat menguatkan mereka yang lemah dan dapat menyenangkan saudara-saudari. Jadi hubungan yang terjalin antara satu sama yang lain dan tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi memerlukan dan saling menerima. Jadi begitu jugalah kita sama manusia. Kita haruslah tetap teguh dalam iman dan pengharapan menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, lebih-lebih lagi musim COVID-19 ini. Kita juga haruslah mendorong sesama sendiri, menguatkan sesama sendiri agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Mari kita melihat di Kisah Para Rasul 14 bagi 22. Alkitab mengatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi, di tempat itu Rasul Paulus mengingatkan murid-muridnya supaya mereka menguatkan hati, supaya mereka bertekun dalam iman, yaitu iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ia juga mengingatkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan syurga, kita harus menghadapi banyak tantangan, godaan, dan sengsara. Jika kita lihat dengan keadaan kita pada musim PKP ini, kita tidak dibenarkan berkumpul di gereja untuk melakukan ibadah. Tetapi di dalam firman itu tadi, di mana Rasul Paulus mengingatkan muridnya supaya menguatkan hati dan tekun dalam iman kepada Yesus Kristus, begitu juga kita. Meskipun kita tidak berkumpul sesama sendiri, tetapi kita haruslah merenungkan firman Tuhan, karena saya percaya semua kita yang di rumah mempunyai masa yang cukup untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi saya ingin bawa kita membaca di dalam Lukas 11:28. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Ia tidak melarang kita membaca, menghafal, membicarakan, mengutip atau menyebarluaskan firman-Nya. Namun di atas segalanya, Ia ingin bahkan memerintahkan, yaitu menyuruh dengan tegas untuk supaya kita melakukan firman-Nya. Jadi untuk M yang ketiga, yaitu melakukan firman Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa musim COVID-19 ini kita tidak boleh berjumpa dan beribadah bersama rakan-rakan seiman kita. Tapi itu tidak akan mematahkan iman kita untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Contohnya, banyak cara yang kita boleh lakukan untuk berkomunikasi dengan rakan seiman melalui teknologi seperti online service ataupun menggunakan video call sesama sendiri. Ini adalah cara yang baru untuk kita menjangkau umat-umat Tuhan, bukan dengan bersemuka sahaja, tapi secara online. Begitupun juga kita juga boleh mengungsikan firman Tuhan di social media dengan cara apapun. Contohnya kita boleh copy satu firman Tuhan yang kita baca di Alkitab, lepas itu kita boleh post di Facebook, di Instagram, dan juga WhatsApp. Jadi untuk M yang keempat, yaitu membahagikan firman Tuhan. Dengan ayat firman Tuhan ini yang telah kita dengar tadi, yang pertama, kita haruslah teguh di dalam iman dan pengharapan sebagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang Yahudi di Rom. Jadi yang kedua, kita haruslah merenungi firman Tuhan. Jadi saudara-saudari, pada musim PKP ini jangan sia-siakan masa kita, yaitu kita haruslah membaca juga firman Tuhan, merenungi firman Tuhan, agar kita dapat merapatkan lagi hubungan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya dan juga berdoa. Jadi poin yang ketiga, yaitu kita haruslah melakukan firman Tuhan. Jadi meskipun aktiviti yang kita mau lakukan pada PKP ini, mungkin kita mau fellowship bersama-sama dengan rakan seiman kita, mungkin tidak dapat sebab MCO, tapi saudara-saudari, itu tidak akan menghalang kita untuk menjangkau saudara-saudari seiman kita. Kita boleh menggunakan contohnya Zoom untuk berjumpa dengan teman-teman kita, dan kita haruslah tetap melakukan kerja Tuhan meskipun kita tidak bersemuka.
Jadi sebelum saya mengakhiri sharing saya pada hari ini, mari saya bawa kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Ya Bapak, terima kasih karena iringan Engkau ya Tuhan berada di sini ya Tuhan. Engkau mendengar kami ya Tuhan. Engkau memberkati juga ya Tuhan diriku Tuhan. Begitu juga orang yang akan mendengar video ini ya Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Ya Tuhan, Kau berkatilah ya Tuhan setiap orang yang mendengar ini ya Tuhan, agar mereka terus diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dan ya Tuhan, aku juga ingin berdoa ya Tuhan agar Engkau memberkati ya Tuhan negaraku Malaysia ya Tuhan, dan begitu juga seluruh dunia Tuhan, agar penyakit COVID ini ya Tuhan dapat cepat habis ya Tuhan. Dan ya Tuhan, Kau berikanlah ya Tuhan kebijaksanaan kepada saintis-saintis yang di luar sana ya Tuhan, agar mereka dapat menemukan vaksin ya Tuhan untuk menyembuhkan ya Tuhan pesakit-pesakit COVID-19 ini Tuhan. Dan Kau berkati juga ya Tuhan frontliner ya Tuhan yang di hospital ya Tuhan, agar Kau melindungi mereka Tuhan. Kau urapilah mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kau jadilah benteng kepada mereka ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa ya Tuhan di dalam dan di atas nama Anak-Mu Yesus Kristus, aku telah berdoa. Amin. Itu saja untuk hari ini. Tuhan memberkati.